Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menceritakan tentang biografi I Gusti Ngurah Rai. Sebelum masuk ke biografinya, kami akan memperkenalkan nama anggota kelompok dulu. Yang pertama ada saya, Efik Rifijra. Dan saya, Raffi Jibradrama. Baiklah, langsung saja kita masuk ke biografinya. Biografi I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung, Bali, tanggal 30 Januari 1917. Ia merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya, I Gusti Ngurah Pajung, adalah seorang camat petang. Sejak kecil, I Gusti Ngurah Rai tertarik dengan dunia militer. Karena itu, setelah menyelesaikan pendidikan di Hollands Indian School, HIS, Denpasar, dan Mid Ugelberg Langer Indoors, Mulo di Malang, ia kemudian bergabung dengan sekolah kader militer Parodia, Bali, Gianyar, yang memang diisi oleh para pemuda dari kalangan bangsawan lokal. Pada tahun 1940, Ngurah Rai akhirnya lulus dan dilantik dengan sebagai Letnan II. Selepas itu, ia melanjutkan pendidikan kembali di Corps of Landing for Reserve Officers Corps, Magelang, dan pendidikan artileri Malang. Pada masa pendudukan Jepang, I Gusti Ngurah Rai bekerja sebagai pegawai Mitsui Hosan Kaisha, perusahaan yang bergerak di bidang pembelian padi rakyat. Ia tidak bergabung dengan laskar kemiliteran bentukan Jepang, tetapi menghimpun pemuda-pemuda Bali dalam gerakan anti-fasis atau GAF. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Badan Keamanan Rakyat atau BKR berganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan I Gusti Ngurah Rai ditunjuk sebagai Komandan TKR wilayah Sunda Kecil yang meliputi Bali dan Nusa Tenggara. Sebagai Komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pemimpin TKR pusat yang saat itu bermarkas di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Kembali dari Yogyakarta, dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja Bali. Bersama Ciung Wanara, pasukan kecil yang dibentuknya, Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 menyerang Tabanan dan berhasil membuat satu detasemen Belanda bersenjata lengkap menyerah. Pertempuran tersebut dilatar belakangi dengan kekecewaan Ngurah Rai atas hasil dari perjanjian Linggarjati antara negara Belanda dan pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Belanda mengakui kekuasaan Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera. Akan tetapi, Bali hanya diakui menjadi bagian dari negara Indonesia Timur buatan Belanda. Kekalahan di pertempuran tersebut memicu Belanda untuk membalas dengan menggerakkan seluruh kekuatannya yang ada di Pulau Bali dan Lombok. Sebanyak kurang lebih 2.000 pasukan bersenjata lengkap dan sejumlah pesawat terbang. Belanda pun menyerang Ngurah Rai dan pasukan kecilnya. Dalam pertempuran tersebut, di desa Margarana, pertahanan terakhir Ciung Wanara, Ngurah Rai dan pasukannya berhasil dikalahkan. Perang tersebut akhirnya dikenal dengan Perang Puputan Margarana karena sebelum gugur Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan yang berarti perang habis-habisan sampai mati. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. Berkat jasanya tersebut, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan dinaikkan pangkatnya menjadi Brigjen TNI Anumerta. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 63/TK/1975 pada tanggal 9 Agustus 1975. Nama I Gusti Ngurah Rai juga dijadikan sebagai nama bandara dan nama jalan utama di Bali, serta gambarnya tertera di uang pecahan Rp50.000.
Ada pula acara tahunan yang diselenggarakan setiap 20 November sebagai momen mengingat sejarah puputan Margarana. Kesimpulan, I Gusti Ngurah Rai merupakan pahlawan nasional yang memiliki semangat juang tinggi, cinta tanah air, berani, dan rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Kepemimpinan dan keberaniannya dalam melawan penjajah, meskipun dalam kondisi terdesak, menunjukkan keteguhan hati dan jiwa patriotisme yang luar biasa. Perjuangannya dalam Perang Puputan Margarana menjadi simbol semangat perjuangan rakyat Bali dan Indonesia secara keseluruhan. Ia layak dijadikan teladan bagi generasi muda dalam mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalismenya. Keteladanan yang dapat kita ambil dari tokoh I Gusti Ngurah Rai ini yaitu yang pertama, cinta tanah air dan patriotisme. Ngurah Rai berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda, bahkan hingga titik darah penghabisan dalam Perang Puputan Margarana. Yang kedua, keberanian dan pantang menyerah. Ia tetap melawan meskipun pasukannya kalah jumlah dan kalah persenjataan. Ia tidak mundur dan memilih bertempur hingga gugur. Yang ketiga, kepemimpinan yang tangguh. Sebagai komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai menunjukkan kepemimpinan yang berani dan mampu memotivasi pasukannya. Yang keempat, pengorbanan diri. Ia rela mengorbankan nyawanya demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, teguh pada prinsip. Ia menolak tunduk kepada Belanda dan lebih memilih bertempur habis-habisan. Sekian biografi tokoh I Gusti Ngurah Rai dari kami. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.